Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, yang insyaallah malam hari ini kita akan membaca hadis yang ke-7 dan hadis yang ke-8 dari bab sifatis shalah, tentang bagaimana sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis yang ke-7 ini membahas tentang tinggi dari mengangkat tangan itu sampai di mana, yang mana permasalahan untuk mengangkat tangan kemarin telah kami sampaikan ketika membahas hadis Abu Humaid, yang mana ada dua riwayat yang menyatakan Nabi itu mengangkat tangannya itu sejajar dengan telinga atau sejajar dengan kedua bahu. Nah, berikut ini hadisnya dari Abdullah ibn Umar yang menyatakan bahwasanya Nabi mengangkat tangannya itu sejajar dengan bahu. Kemudian di hadis Malik ibn al-Huwairits dinyatakan bahwasanya Nabi mengangkat kedua tangannya itu sejajar dengan kedua telinganya. Nah, ini hadis yang ke-7 dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk menunjukkan sunnah mengangkat tangan ini sampai mana. Kemudian hadis yang ke-8 ini menunjukkan sunnah tentang meletakkan tangan ketika bersedekap. Ini di mana? Di dada atau di tempat yang lain. Nah, kita baca terlebih dahulu hadis Abdullah ibn Umar yang mengabarkan tentang sunnah mengangkat tangan di saat sholat ini sejajar dengan bagian mana di tubuh kita ini. Qala rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, sejajar dengan kedua bahunya. Al-mankib ini kedua bahu, mankibaih dengan kedua bahunya. Kapan saja Nabi mengangkat tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya? Idza ftataha sholata, ketika Rasulullah memulai salat, artinya ketika takbiratul ihram. Wa idza kabbara lirruku', kemudian ketika bertakbir hendak ruku' angkat tangan lagi. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku'. Jadi ada 3 tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya itu. Jadi ketika kapan? Ketika takbiratul ihram, pertama kali memulai sholat, ketika hendak ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Ini riwayat yang muttafaqun alaih. Mautin raf'il yadain salasah. Jadi ada 3 tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya itu sejajar dengan bahu. Ini madhab jumhurul ulama yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari 17 sahabat Nabi. Jadi hadis ini ada 17 sahabat Nabi yang menyatakan bahwasanya 3 tempat ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat tangannya sejajar dengan bahu. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu punya kitab selain kitab sahihnya, namanya Raf'ul Yadaini fi Shalah. Jadi khusus mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sahihnya sunnah mengangkat tangan di dalam sholat.
Nah, tempat-tempatnya apa saja? 3 tempat ini. Ini yang muttafaq alaih. Kemudian ada satu tempat lagi di mana Nabi SAW juga mengangkat tangan dan riwayatnya di dalam Sahih Bukhari, bukan muttafaq alaih gitu. Artinya hanya Imam Bukhari saja yang mensahihkan. Nah, dalam hal ini hadisnya ini kekuatan sahihnya ini di bawah kekuatan sahih yang pertama. Hadis sahih yang pertama kan muttafaq alaih, menyatakan 3 tempat Nabi mengangkat tangan itu tadi ketika takbiratul ihram, sebelum ruku dan sesudah ruku. Nah, sekarang yang tingkat kesahihannya di bawah muttafaq alaih, yaitu yang disahihkan oleh Imam Bukhari saja, tidak disahihkan oleh Imam Muslim. Ada tambahan satu tempat lagi Nabi mengangkat tangan, yaitu ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Jadi setelah duduk tasyahud awal, duduk tahiyat awal, bangkit menuju rakaat ketiga, itu Nabi mengangkat lagi. Berikut hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Nafi' Maula Ibni Umar, bahwasanya Abdullah ibn Umar mengatakan, kana idza dakhala as-salat takabbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memulai salatnya, Rasulullah kabbar, bertakbir, wa rafa'a yadayhi, kemudian ngangkat tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, ketika ruku Nabi mengangkat kedua tangannya lagi. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, artinya bangkit dari ruku mengatakan sami'allahu liman hamidah, Nabi ngangkat lagi gitu, kedua tangannya. Wa idza qama minar rak'ataini, ketika Rasulullah berdiri dari 2 rakaat, artinya bangkit dari rakaat yang kedua, idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi, Rasulullah juga mengangkat kedua tangannya ketika bangkit dari rakaat kedua menuju kepada rakaat yang ketiga. Maka jumlah keseluruhan dari tempat-tempat di mana kita mengangkat tangan itu yang disunnahkan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi ada 4 tempat. 3 tempat ini disampaikan dalam hadis yang muttafaq alaih yang diriwayatkan dari 17 sahabat Nabi tadi sebagaimana dinukilkan Imam Bukhari. Kemudian dari Abdullah ibn Umar ada satu jalur riwayat lagi yang disahihkan oleh Imam Bukhari, menambahkan satu tempat, yaitu ketika ketika bangkit dari rakaat kedua menuju kepada rakaat yang ketiga. Ini sunnah dari tempat-tempat di mana mengangkat tangan. Kemudian keterangan dari Imam An-Nawawi rahimahullah, wa mimman qala bihi min ashabina. Nah, dari kalangan ulama madhab kami, yaitu madhab Syafi'i yang berpendapat demikian, yaitu 4 tempat tadi. Yang pertama Al-Imam Abu Bakar Ibnul Munzir, ini salah satu dari ulama madhab Syafi'iyah yang dianggap oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai mujtahid yang qaulnya itu dimasukkan, dikategorikan masuk dalam pandangan madhab. Kemudian yang kedua wa Abu Ali At-Tabari wa Abu Bakar Al-Baihaqi, yang mana ketiga ulama Syafi'iyah ini punya kelebihan ilmu hadis. Nah, jadi Imam Nawawi rahimahullah itu seringkali menyampaikan, mengabarkan ulama-ulama Syafi'iyah itu ada yang memiliki kelebihan keilmuan di bidang fikih dan hadis secara bersamaan gitu kan. Al-jami' bainal fiqhi wal hadis, biasanya Imam Nawawi menyebutkan demikian. Nah, ini diantara ulama Syafi'iyah yang dia memang memiliki kelebihan ilmu selain fikih, yaitu ilmu hadis, berpandangan 4 tempat ini yang disunnahkan untuk diangkat tangannya pada saat sholat. Nah, ini penukilan dari aqwal para ulama yang menyatakan tentang sunnahnya mengangkat tangan ini. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menukilkan riwayat hadis Abu Humaid, tapi yang dari jalurnya Imam Abu Daud, tentang mana yang duluan gitu loh.
apakah ketika bareng gini takbir gitu, atau takbir dulu baru angkat, atau angkat dulu baru takbir ini. Nah, ada faidah yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari riwayatnya Imam Abu Dawud, bahwasanya redaksi haditsnya yarfa'u yadaihi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi, diangkat dulu sampai sejajar dengan kedua bahu, thumma yukabbir, baru takbir. Nah, ini faidah yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya angkat dulu baru kemudian takbir. Tapi kalau seorang muslim dia mengangkat kedua tangannya berbarengan dengan takbir, ini juga nggak salah. Artinya dua-duanya ini dibenarkan, karena tadi zahir hadis Abdullah ibn Umar itu kan mengatakan wa idza kabbara rafa'a, kalau bertakbir beliau mengangkat. Artinya antara takbir dengan mengangkat ini berbarengan, Allahu Akbar berbarengan. Nah, kemudian di riwayatnya Imam Abu Dawud diangkat dulu baru takbir. Gini baru Allahu Akbar. Ketika sudah sampai sejajar dengan bahu baru bertakbir Allahu Akbar. Yang demikian ini juga diperbolehkan, dan tingkatan kesahihan hadisnya ini masih di bawah riwayat yang muttafaq alaih tadi. Yang dua-duanya itu sama-sama diajarkan dan dicontohkan, diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim, informasi yang lain, Nabi Muhammad mengangkatnya sejajar dengan daun telinga. Wali Muslimin an Malik ibn al-Huwairits, di dalam Sahih Muslim dari sahabat Malik ibn al-Huwairits nahwu hadits Ibni Umar, sama seperti hadis Abdullah bin Umar juga, yaitu 3 tempat. Karena tadi yang 4 tempat itu hanya di riwayat Ibnu Umar dari jalurnya Imam Bukhari saja. Nah, sahabat-sahabat yang lain yang menyatakan mengangkat tangan ini semuanya 3 tempat tadi, sebagaimana dinukilkan Imam Al-Bukhari ada 17 sahabat yang menginformasikan tentang di mana saja Nabi itu mengangkat tangan. Nah, ada perbedaan di hadis Malik ibn al-Huwairits ini tadi tentang tingginya seberapa gitu loh. Nah, di riwayat Malik ibn al-Huwairits kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, lakin qol, akan tetapi ada perbedaan di mana Malik ibn Huwairits ini mengabarkan hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi, sampai keduanya itu sejajar dengan ujung telinga. Furu' itu ujung, al-udhun itu telinga, furu'a udhunaihi. Nah, sampai di sini wajah kompromi atau wajhul jam'i yang saya pandang, kemarin sudah saya sampaikan, yang saya pandang paling baik untuk menjamak atau mengkompromikan dua riwayat ini gitu, adalah wajhul jam'i yang dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dari riwayatnya Abu Thawr. Jadi ini qaulnya Imam Syafi'i fil qadim dahulu, karena yang menukilkan Imam Abu Thawr itu adalah muridnya Imam Syafi'i di Baghdad. Jadi ketika di Baghdad, Imam Syafi'i rahimahullah menjamak atau mengkompromikan dua hadis ini dengan menyatakan bahwa pangkal tangannya itu yang sejajar dengan bahu, sementara ujung jari ini sejajar dengan telinga. Jadi angkatnya seperti ini, sehingga pangkal tangan sejajar dengan bahu dan ujung tangan sejajar dengan telinga, sehingga dengan cara yang seperti ini dua-dua riwayat ini diamalkan. Jadi ini yang saya pandang wajhul jam'i yang terbaik. Nah, adapun nanti jamaah sekalian, kalau misalnya mau memilih gitu kan, sesekali sejajar dengan bahu, sesekali sejajar dengan telinga seperti ini, dua-duanya juga diperbolehkan gitu loh, nggak jadi masalah. Karena dua-duanya dikabarkan oleh para sahabat dan diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya seperti ini, dan kemarin ini juga sudah kita bahas ketika kita membahas hadis Abu Humaid As-Sa'idi di awal pembahasan bab sifatis shalah ini. Nah, selanjutnya hadis yang ke-8 ini adalah hadis yang menginformasikan, mengabarkan kepada kita tentang
sunnah bersedekap. Jadi meletakkan tangan ini di depan ketika salat. Qala rahimahullah, wa an Wa'il ibn Hujrin, diriwayatkan dari Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawadha'a yadahu al-yumna, Rasulullah meletakkan tangannya yang kanan, ala yadihi al-yusra, di atas tangan yang kiri, ala sadrihi, di atas dadanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian melakukan di atas dadanya. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Nah, jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tidak sebagaimana biasanya mengungkapkan wasahhahahu Ibnu Khuzaimah misalnya. Padahal dengan menyatakan Imam Ibnu Khuzaimah itu meriwayatkan di dalam sahihnya secara tidak langsung bahwasanya ini adalah satu informasi di mana hadis ini memang disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram ini tidak menggunakan istilah sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Tidak menggunakan istilah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, yang demikian ini sebenarnya terdapat isyarat gitu loh, bahwasanya ada kelemahan di dalam hadis ini, akan tetapi insya Allah biiznillah masih bisa ditolerir sehingga masih bisa diangkat kepada derajat hasan insya Allah biiznillah gitu. Jadi demikian. Nah, di mana kelemahannya gitu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah dari jalur perawi namanya Mu'ammil ibn Ismail al-Basri, salah seorang perawi di Basrah. Mu'ammil ibn Ismail meriwayatkannya dari guru beliau yaitu Al-Imam Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri, atau yang dikenal dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini di Kufah. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan hadis ini dari Asim ibn Kulaib. Asim ibn Kulaib dari ayahnya Kulaib ibn Syihab. Nah, Kulaib ibn Syihab inilah muridnya Wa'il bin Hujrin, sahabat Nabi ini. Nanti antum kalau berkesempatan untuk meneliti jalur-jalur periwayatannya, insyaallah biiznillah, sahabat Nabi Wa'il bin Hujrin ini banyak menyebarkan hadis-hadisnya di Kufah itu melalui jalur ini tadi, Asim bin Kulaib an abihi an Wa'il. Ini jalur terkenal, jalur masyhurnya hadis-hadis Wa'il bin Hujrin di Kufah. Wa'il bin Hujrin ini sahabat Nabi, asalnya itu dari Hadramaut, dari Yaman, hijrah ke Madinah melihat salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan khusus beliau mempelajari bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Jadi nanti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujrin ini hampir semuanya berkenaan dengan sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa dikatakan bahwasanya Wa'il bin Hujrin ini spesialis sifat salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara para sahabat Nabi yang paling memahami bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Nah, nanti memang demikian, masing-masing sahabat itu ada spesialisasi periwayatan hadis masing-masing. Di samping itu nanti ada yang secara umum apa yang dari Nabi diriwayatkan semua ada. Ini yang disebut dengan al-muktsirina minas sahabah, para sahabat yang banyak meriwayatkan dari Nabi. Jadi semua yang beliau ingat, yang beliau ketahui dari Nabi itu diriwayatkan. Ada nanti yang secara khusus wudunya Nabi saja gitu kan, atau sholatnya Nabi saja. Kemudian istri-istri Nabi ini meriwayatkan dari Nabi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah, kesehariannya ketika beliau itu di rumah, bagaimana beliau bergaul dengan keluarganya. Artinya
berinteraksi dengan istri-istrinya itu bagaimana. Ini kan kebanyakan dari istri-istri Nabi nanti meriwayatkannya. Nah, ini pengelompokan kategorisasi ini ada sendiri-sendiri nanti di dalam ilmu hadis ini. Nah, kembali kepada hadis Wa'il bin Hujrin ini, sebab kelemahannya di mana? Sebab kelemahannya itu di perawi yang namanya Mu'ammil ibn Ismail ini. Mu'ammil ibn Ismail rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, sejatinya bukan perawi yang disepakati kelemahannya, enggak gitu. Beliau ini perawi yang thiqah, artinya riwayatnya itu terpercaya, hanya saja beliau banyak melakukan kekeliruan. Nah, di antara informasi yang disampaikan oleh Imam Abu Hatim Muhammad ibn Idris Ar-Razi yang dikutip oleh putra beliau yaitu Abdurrahman ibn Abi Hatim dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, Imam Abu Hatim ini menginformasikan beliau itu kitab periwayatan hadisnya itu dengan kitab, dengan catatan, dan hadisnya kemudian tertimbun, terkubur, sehingga beliau menyampaikan dengan hafalan, sehingga ketika menyampaikan dengan hafalan itu kan banyak terjadi kekeliruan dan ketercampuran antara riwayat-riwayat yang pernah beliau dapatkan. Nah, ini dalam studi hadis gitu kan, permasalahan ini itu dikaji dalam istilah dhabtur rawi namanya. Dhabtur rawi itu kemampuan seorang perawi untuk menjaga riwayat hadisnya. Secara umum ada dua cara. Yang pertama dhabtus sadr, yaitu menjaga riwayat hadisnya ini dengan hafalan. Itu namanya dhabtus sadr. Kemudian yang kedua, menjaga riwayat hadisnya ini dengan catatan. Jadi banyak perawi-perawi hadis itu yang menjaga riwayat hadisnya itu dengan catatan. Masing-masing dari kedua metode penjagaan riwayat ini, baik dengan hafalan maupun dengan catatan, ada kelemahan. Yang menjaga dengan hafalan, kalau hafalannya lemah ya ini berarti kelemahan gitu kan buat riwayatnya. Atau ada kalanya seorang perawi hafalannya kuat, terjaga, ketika sampai di usia tua kualitas hafalannya berkurang. Nah, ini juga menjadi permasalahan bagi riwayat-riwayatnya. Ada pula seorang perawi yang beliau ini hafalannya kuat, tetapi ketika mendapatkan amanat tugas tertentu sehingga disibukkan dengan sesuatu selain murojaah hafalannya, terjadi penurunan kualitas juga dalam penjagaan hafalannya. Nah, di antara para ulama yang contohnya demikian ini seperti Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Ini termasuk digolongkan dalam perawi yang mukhtalitin. Ini ba'daan kaburo, setelah usianya itu bertambah, di hari tuanya ada penurunan kualitas hafalannya, sehingga murid-murid atau perawi-perawi yang meriwayatkan hadis dari beliau ini di akhir masa umurnya itu perlu diwaspadai, karena ada terjadi perubahan dalam penyampaian hadisnya. Kemudian contoh perawi-perawi yang mengalami perubahan kualitas hafalan yang disebabkan dengan kesibukan, ini diantaranya Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla, kemudian Syarik bin Abdillah An-Nakhai Al-Kufi. Jadi kedua perawi hadis ini dulu riwayatnya kuat, tetapi kemudian diberi amanah sebagai qadhi, sebagai hakim. Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla ini mendapatkan amanah untuk menjadi qadhi di Kufah, sehingga ketika disibukkan dengan urusan kehakiman, jarang murajaah, terjadi perubahan hafalannya. Kemudian juga Imam Syarik ibn Abdillah An-Nakhai ini, beliau sedianya adalah qadhi di wilayah Wasit. Boleh jadi ketika di Wasit itu orang yang mengadukan perkara itu sedikit, sehingga waktu beliau untuk murajaah masih banyak gitu kan. Kemudian beliau dipindahkan
dimutasi lah kalau istilah sekarang itu, dipindah tugaskan menjadi qadhi di Kufah. Ketika menjadi qadhi di Kufah, mungkin banyak permasalahan yang diadukan kepada beliau sehingga urusan kehakiman itu menyita waktunya banyak dan waktu yang untuk murojaah mungkin terkurangi sehingga ada penurunan kualitas hafalan dan banyak terjadi penyampaian riwayat hadis yang sudah berubah ketika beliau menyampaikan di Kufah. Nah, dari sini nanti studinya para ulama itu nanti melihat murid-murid beliau ini kira-kira ngambilnya dari mana dan kapan, setelah di Kufah kah atau nanti sebelum di Kufah. Nah, itu ada catatan sejarahnya di dalam referensi-referensi ilmu rijal. Ini contoh dhabtu as-sadr gitu kan. Nah, kemudian yang kedua dhabtul kitabah. Dhabtul kitabah itu penjagaan dengan catatan. Penjagaan dengan catatan, kelemahannya adalah kalau catatannya hilang, terbakar atau tertimbun seperti pada kasusnya Mu'ammil bin Ismail ini. Yang catatannya terbakar, perpustakaannya terbakar, itu diantaranya perawi yang bernama Abdullah ibn Lahi'ah. Ini perawi di Mesir. Jadi nanti riwayat-riwayatnya riwayat-riwayat para perawi di Mesir itu kalau melalui jalur Ibnu Lahi'ah itu sudah diwaspadai ada kelemahan. Tapi lihat siapa muridnya. Kalau muridnya itu adalah Abdullah ibn Wahab dan Abdullah ibn al-Mubarak, sempat meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah sebelum terbakar perpustakaannya. Nah, nanti ketika murid-murid yang mengambil hadisnya dari Ibnu Lahi'ah selain dari dua orang ini, maka itu sudah meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah setelah perpustakaannya terbakar. Nah, ini yang menjadikan banyak kelemahan-kelemahan dalam riwayatnya. Contoh yang lain yang dengan menggunakan dhabtul kitabah, Imam Ma'mar ibn Rashid. Imam Ma'mar ibn Rashid ini semula beliau di Basrah, kemudian hijrah ke Yaman. Perpustakaannya dibawa semua ke Yaman gitu. Dan menyampaikan hadis-hadisnya itu kepada para perawi di Yaman. Di antara murid utamanya adalah Imam Abdul Razak As-San'ani itu di Yaman. Nah, suatu ketika Imam Ma'mar ini balik lagi ke Basrah. Ketika di Basrah ditahan sama orang Basrah gitu kan. Jangan pulang dulu, sampaikan hadis sama kita. Loh, kitab saya di Yaman gitu loh. Catatan hadis saya di Yaman. Ya sudah kan antum ahli hadis, sampaikan aja gitu kan. Nah, akhirnya beliau menyampaikan hanya dengan mengandalkan hafalannya saja, sehingga para ulama hadis ini menginformasikan kepada kita untuk riwayat-riwayat Imam Ma'mar yang disampaikan di Basrah itu diwaspadai karena beliau menyampaikannya tidak dengan catatan, karena catatannya ditinggal di Yaman. Nanti baru balik lagi ke Yaman. Ketika di Yaman beliau menyampaikan kepada Imam Abdul Razak, ini baru riwayat yang kuat gitu. Nah, Mu'ammil bin Ismail ini tipe perawi yang penjagaan riwayatnya itu dengan apa? Dengan catatan. Nah, informasi yang disampaikan Imam Abu Hatim tadi bahwasanya catatan beliau ini tertimbun sehingga hilang. Kemudian disampaikan dengan mengandalkan apa? Mengandalkan hafalannya saja gitu kan. Sehingga dicurigai banyak terjadi perubahan dalam penyampaiannya. Nah, pertanyaannya, apakah riwayat sedekap ini termasuk yang Mu'ammil bin Ismail ini lepas dari penjagaannya, atau ini diantara riwayat yang masih terjaga meskipun disampaikan dalam bentuk hafalan gitu loh. Nah, sehingga salah seorang ulama hadis yang bernama Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi itu mengambil satu kesimpulan, kalau Mu'ammil bin Ismail itu menyendiri dalam periwayatan yang tidak didapati informasi selain dari beliau tentang riwayat hadis tersebut, maka sikapnya adalah yutawaqqafu wa yutathabbat gitu. Hendaknya berhenti dulu untuk menerima dan dicek lagi lebih dalam lagi gitu kan, untuk memastikan bisa diterima atau tidak gitu. Tapi ketika Mu'ammil bin Ismail ini meriwayatkan, ternyata ada jalur lain yang juga senada dengan hadis yang diriwayatkan ini,
maka baru riwayat tersebut itu ditolerir untuk diterima. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jal, kami mendapati ada jalur lain yang juga menyatakan sunnah yang sama ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya dengan sanad yang hasan, tapi permasalahannya sanadnya berhenti sampai kepada perawi yang namanya Tawus ibn Kaisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawus ibn Kaisan ini tabi'in itu nggak pernah ketemu sama Nabi. Jadi ketika meriwayatkan hadis tersebut, Tawus ibn Kaisan ini tidak menyebutkan siapa sahabatnya yang menjadi sumber yang menyampaikan kepada beliau bahwasanya Nabi itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan kemudian merapatkannya di dadanya. Wa yashuddahu ala sadrihi gitu. Di dalam redaksinya Imam Abu Dawud itu syadda itu merekatkan itu di dadanya itu. Nah, namun demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika dari jalur muammil yang orang Kufah tadi menyampaikan bahwasanya Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, kemudian dari jalurnya Imam Tawus ini beliau di Mekah dan kemudian ke Yaman, jadi bolak-balik Mekah Yaman. Imam Tawus ini, Tawus ibn Kaisan aslinya Yaman, tetapi kemudian sering melakukan ibadah haji dan umroh ke Mekah, sehingga hadisnya Tawus ibn Kaisan itu banyak menyebar di Mekah dan di Yaman gitu. Dari dua jalur negeri yang berbeda ini gitu kan, ketika mengabarkan satu kabar yang sama, ini mengindikasikan kuat bahwasanya Nabi memang pernah melakukan itu gitu loh. Nabi melakukan hal tersebut. Nah, kemudian ditambah lagi informasi yang lain, para ahli Mekah gitu, para tabi'in di Mekah mengamalkan ini, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Hanya saja dada yang bagian mana itu dada yang agak ke bawah di atas pusar, disampaikan oleh Imam Sa'id ibn Jubair, salah seorang tabi'in di Mekah. Dan inilah yang diambil oleh madhab Imam Syafi'i. Jadi tempat meletakkannya itu di atas dada yang agak sedikit ke bawah. Ini yang diambil oleh Imam Syafi'i. Nah, jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini kalau di dalam studi ilmu Islam ini dinamakan pendekatan genealogi namanya. Pendekatan genealogi itu memeriksa satu hasil pandangan, pemikiran seorang tokoh ulama, ini kira-kira dapatnya dari mana. Terus kemudian silsilahnya dari ulama ini, dari ulama ini, dari ulama ini. Bahasa modernnya namanya genealogi gitu. Tetapi tradisi yang seperti ini sudah dilakukan oleh kaum muslimin sejak dulu gitu loh. Bahwasanya penyampaian suatu pandangan itu atau dalam hal riwayat terutama itu aib bagi mereka ketika menyampaikan itu tidak ada pendahulunya gitu loh. Terkhusus untuk riwayat ini wajib harus ada rentetan sanadnya yang disampaikan salah satunya oleh Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, al-isnadu minad din. Isnad itu adalah bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak dengan isnad, siapapun akan bebas berbicara dengan tentang agama ini semaunya dia gitu. Oh, menurut saya agama begini, menurut saya agama begini gitu. Maka untuk menjaga itu adalah isnad gitu kan. Jadi dahulu para salaf ketika nanti menyampaikan ini aturannya begini gitu kan. Siapa yang ngabarkan kepada Anda? Cari silsilahnya, ketika nanti berujung sampai kepada Nabi SAW baru diterima. Jadi dahulu para salaf menjaga agama ini dengan isnad atau dengan sanad. Sewaktu-waktu dikatakan isnad, sewaktu-waktu dikatakan sanad. Itu fungsi sanad dahulu di masa periwayatan. Adapun hari ini fungsi sanad
untuk periwayatan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi tradisi periwayatan, maksudnya untuk menjaga tradisi periwayatan, bukan sebagai patokan diterima atau tidak diterimanya suatu riwayat, gitu loh. Kenapa kok saya katakan demikian? Gitu. Contoh ya, saya punya sanad Sahih Bukhari dari guru kami yang mengijazahkan kepada kami, Syekh Ibrahim Ibn Muhammad Nur Saif, diijazahi sanad Imam Bukhari. Artinya dalam rangkaian sanad, saya masukkan itu dalam rangkaian sanad itu. Sementara saya adalah seorang yang lemah hafalannya, jarang murojaah gitu. Apakah dengan keberadaan saya di dalam sanad ini, kalau nanti antum ngeriwayatkan dari saya Sahih Bukhari ya, apakah hadis Bukhari itu tertolak gara-gara ada perawi yang dhaif, yaitu siapa? Haidi Rahman, sehingga Sahih Bukhari itu jadi tertolak gara-gara sanadnya itu di dalamnya ada Haidi Rahman ini ya, seorang muslim yang dhaif seperti ini gitu loh. Nah, artinya kan sudah tidak jadi patokan lagi, tetap hadis itu sahih karena dia ada di Sahih Bukhari, sehingga yang setelah Imam Bukhari sampai ke kita itu sudah tidak jadi patokan untuk penerimaan riwayat. Diterima atau tidaknya riwayat itu setelah setelah Imam Bukhari tidak menjadi standar penerimaan lagi gitu kan. Tetapi yang jadi standar penerimaan suatu hadis itu yang antara masanya Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah SAW yang masih pada zaman periwayatan. Jadi demikian. Adapun nanti periwayatan Al-Quran, bacaan, nah ini masih berlangsung sampai sekarang. Jadi untuk membenarkan kualitas bacaan seseorang, karena periwayatan Al-Quran ini tidak dengan ijazah. Ijazah itu kan dibolehin gitu loh, artinya ini guru ngasih izin. Ini guru percaya aja sama murid ini kan. Ini murid sudah belajar, sudah punya bekal ilmu gini, ya sudah, kamu saya izinkan ngeriwayatkan dari saya. Nah kalau Quran nggak bisa. Artinya Quran ini pandangan pendapat yang saya pegang, Quran itu harus dibacakan dari awal sampai akhir kepada guru nanti yang kemudian ngecek, kamu hurufmu kurang, ini panjang pendekmu salah. Dan alhamdulillah sampai sekarang tradisi untuk menjaga kualitas bacaan dengan sanad ini masih berlangsung. Dan mudah-mudahan di negeri kita nanti banyak para qurra yang demikian. Yang saya ketahui untuk wilayah Kalimantan Timur itu di Balikpapan, di Samarinda ada sih. Di Samarinda itu salah satu yang memegang sanad qiraat Ustadz Sultanul Fadlan, itu beliau pondoknya ada di Bengkuring situ. Darul Falah kalau nggak salah pondoknya. Jadi bagi antum yang mau memperbaiki kualitas bacaan silahkan ke beliau, atau di Balikpapan itu Ustadz Saiful Anwar melalui lembaga beliau LTTQ Ar-Rahmah itu silahkan. Nah di Samarinda cabangnya ada LTTQ Ar-Rahmah itu di Masjid Islamic Center itu setiap hari Ahad kalau antum mau memperbaiki tahsin bacaan antum, karena Ustadz Saiful Anwar itu memegang qiraat yang 10. Silahkan antum ambil istifadah dari beliau itu untuk periwayatan untuk periwayatan Al-Quran. Nah adapun kembali kepada pembahasan kita tentang sunnah sedekap ini. Jadi tadi dengan adanya riwayat dari Imam Abu Daud ini, insya Allah biiznillah terangkat riwayat Wa'il bin Hujrin yang ada kelemahan di dalam sanad periwayatannya itu tadi terangkat sehingga bisa diterima. Nah kemudian adapun pandangan para ulama terkait sunnah sedekap ini, jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan meletakkan tangan ini. Hanya saja nanti mereka berbeda pandangan di mana letaknya gitu kan. Tapi semuanya hampir semuanya itu berpandangan meletakkan. Artinya bersedekap, hanya saja nanti tempatnya berbeda. Nah, jumhur atau mayoritas itu berpandangan bahwasanya meletakkannya itu di dada.
Karena hadis Wa'il bin Hujrin ini tadi adalah satu-satunya riwayat yang paling bisa ditolerir kelemahannya. Meskipun ada kelemahan tapi paling bisa ditolerir karena ada syawahid tadi, penguat dari jalur yang lain. Kemudian pandangan yang kedua menyatakan bahwasanya tempat meletakkan sedekapnya itu di bawah pusar. Ini pandangannya Imam Abu Hanifah. Nanti antum kalau berkesempatan ke Pakistan, ke India, kaum muslimin di sana yang mayoritas bermadhab Hanafiyah, atau Turki, di Turki ini juga mayoritasnya bermadhab Hanafiyah, wilayah wilayah Teluk Balkan sana mayoritas Hanafiyah. Antum insya Allah akan melihat mereka kalau sedekap dia di bawah pusar, dia sedekapnya di bawah pusar. Yang demikian ini terdapat riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Riwayatnya itu dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau As-Sunan Al-Kubra. Jadi ketika membawakan riwayat-riwayat tentang bersedekap itu, salah satunya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu meletakkan tangannya itu di bawah pusar pada saat bersedekap di dalam salat. Allah taala a'lam, saya belum mengecek kualitas riwayatnya apakah sahih dari Ali bin Abi Thalib atau tidak. Untuk kesempatan saat ini saya belum ngecek riwayatnya gitu. Kekuatan sanadnya itu saya belum ngecek. Tapi ini yang diamalkan oleh madhab Imam Abu Hanifah. Nah, kenapa kok demikian ya genealoginya ini? Imam Abu Hanifah itu di Kufah. Nah, Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat kekhilafahannya dari Madinah ke Kufah setelah pemberontakan yang dilakukan terhadap Utsman bin Affan. Kalau memang ibarah saya ini tepat gitu loh, saya mengatakan pemberontakan, tapi nanti kalau misalnya ada yang lebih baik daripada istilah pemberontakan, mohon nanti saya dikoreksi gitu. Tapi pada saat itu kan pembunuhannya Utsman bin Affan kan para demonstran itu merengsek masuk ke rumahnya Utsman bin Affan, mukuli sampai mati gitu kan. Nah, ketika setelah itu dilihat situasi kondisinya itu belum aman, Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat kekhilafahan itu ke Kufah. Nah, sejak saat itu fikih-fikihnya Ali bin Abi Thalib, kemudian riwayat-riwayat qiraatnya Ali bin Abi Thalib itu disebarkan di Kufah. Salah satunya cara baca kita sekarang ini kan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami mengajarkan kepada Asim ibn Bahdalah, Asim ibn Bahdalah mengajarkan kepada Hafiz ibn Sulaiman. Ini yang kita baca saat ini di dalam sholat kita. Jadi riwayat yang sudah dibukukan oleh Imam Hafiz ibn Sulaiman dari Asim ibn Bahdalah Abu Najud. Nah, itu yang sampai ke kita saat ini yang kita pelajari. Nah, jadi fikihnya Imam Abu Hanifah juga demikian, karena Ali bin Abi Thalib mengajarkan fikihnya di Kufah, kemudian mengerucut menjadi fikihnya Imam Abu Hanifah. Nanti kalau antum berkesempatan baca kitab-kitabnya madhab Hanafiyah, itu banyak dinukil fatwa para sahabat yang di Kufah. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari. Ini fatwa-fatwa para sahabat yang mempengaruhi fikihnya Imam Abu Hanifah. Nah, nanti Imam Syafi'i fatwa-fatwanya kalau antum lihat nanti Abdullah bin Abbas. Karena di mana? Di Mekah. Mazhab Imam Malik di Madinah, sahabat-sahabatnya siapa? Antum buka nanti kitab Muwatta'nya Imam Malik, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Aisyah, sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Ini pendekatan genealoginya seperti ini. Nah, ala kulli hal, pandangan para ulama tentang sedekap ini tadi, jumhur mayoritas itu di dada, Imam Abu Hanifah di bawah pusar, Imam Malik ada dua riwayat, sedekap dan tidak sedekap. Jadi irsal. Antum jangan kaget kalau ketemu kaum muslimin nanti yang dari wilayah Tunisia, Maroko, Libya, dari belakang ini orang sholat kan enggak nih? Jangan, karena irsal begini saja dia anunya. Ini dalam pandangan mazhab Imam Malik memang irsal, dia tidak bersedekap. Nah, konon kabar gitu kan, saya belum
cross check kebenaran beritanya, Imam Malik itu tidak sedekap karena tangannya sakit. Jadi beliau disiksa sama Amirul Mukminin ketika tidak mau jadi qadhi, nggak mau jadi hakim. Diminta jadi hakim, nggak mau saya. Nggak mau ya saya paksa gitu. Pukul gitu kan. Mau nggak mau, pukul lagi, sehingga kemudian tangan beliau ini lemah, sehingga ketika sholat itu beliau tidak bisa bersedekap. Ini konon kabar demikian yang menjadikan Imam Malik tidak bersedekap, sehingga nanti murid-muridnya yang melihat fase di mana Imam Malik tidak bersedekap akhirnya meriwayatkan bahwasanya fikihnya Imam Malik itu irsal. Makanya sebagian kaum muslimin yang berada di wilayah Afrika Utara yang mayoritas bermadhab Malikiyah, mereka ketika sholat dia tidak bersedekap tapi irsal namanya, itu melepaskan tangannya begitu saja setelah takbir. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.